Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal untuk penilaian akhir tahun atau PAT yang disebut juga ujian kenaikan kelas ataupun penilaian akhir semester 2. Pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Sudah siap semua? Oh ya, sebelum kita memulai, Miss Sinta ada sedikit tips nih. Untuk pengerjaan soal bahasa Indonesia, jika ada cerita-cerita yang panjang, maka kita baca pertanyaannya dahulu ya. Setelah itu, baru kita baca bacaannya. Nah, sekarang kita masuk soal yang pertama. Di sini kan kita lihat ya, di soalnya diberikan paragraf-paragraf yang panjang. Nah, bacaan seperti ini yang kata Miss Sinta, kita baca dulu apa pertanyaannya, baru kita baca bacaannya. Kita cari pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya adalah, paragraf yang termasuk teks ulasan adalah, nah, jadi ayo kita cari ya. Teks ulasan ini merupakan teks yang membahas kelebihan atau kekurangan sebuah karya, yang mana pada bagian akhirnya nanti akan ada rekomendasi apakah karya tersebut layak untuk dibaca atau ditonton ataupun tidak. Coba kita cek satu persatu ya. 1. Buah mangga Indramayu atau mangga cengkir sudah sangat dikenal masyarakat luas. Mangga ini diberi nama sesuai dengan daerah asalnya, yaitu Indramayu. Ukuran buahnya cukup besar dengan daging buah yang tebal. Rasanya yang manis dan juga segar membuat buah mangga Indramayu menjadi populer dan juga disukai oleh banyak orang. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa teks yang pertama ini bukan merupakan teks ulasan karena tidak ada karya yang dinilai. Ini merupakan teks deskripsi. Sebenarnya jika dari awal baru kalimat 1 atau kalimat 2 adik-adik sudah tahu, oh ini sepertinya bukan teks ulasan, adik-adik bisa langsung lanjut ke nomor 2-nya. 2. Hujan terbentuk melalui beberapa tahapan. Pembentukan hujan diawali dengan proses penguapan air oleh sinar matahari. Matahari yang menyinari bumi dapat menimbulkan efek panas, sehingga menyebabkan air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. Adik-adik tahu ini merupakan teks apa? Tadi, pada yang nomor 1 itu merupakan teks deskripsi, karena teks deskripsi ini merupakan teks yang mana kita dapat membayangkan bentuknya, rasanya. Pokoknya dari ceritanya itu ada penggambaran yang membuat imajinasi kita bekerja. Jadi kita bisa, oh bentuknya ternyata besar, oh ternyata warnanya ini. Itu merupakan teks deskripsi. Untuk soal yang nomor 2 ini, hujan terbentuk melalui beberapa tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan terbentuknya hujan. Ini merupakan teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi ini biasanya berisi bagaimana terjadinya sebab akibat atau mengapa terjadinya sebuah proses alam, terbentuk pelangi, terbentuk hujan, dan lain sebagainya. Jadi, 1 dan 2 ini bukan. Kita lanjut yang ketiga ya. 3. Ada yang menarik dari film ini. Penuh dengan momen menyentuh dan chemistry kuat antar para pemainnya. Warga Baru merupakan film pendek yang berkualitas diangkat dari kisah nyata. Kisah para warga tahanan Polres Indramayu. Namun, lebih dari itu, film ini juga merupakan film yang syarat pesan dan mencerahkan. Dibalur dalam sempal guyon mazhab humor orang Indramayu. Nah, ini jawabannya. Teks yang ketiga ini merupakan teks ulasan, yaitu bagian dari sinopsis dan juga gambaran umumnya. Sekarang kita lanjut soal yang kedua.
Bacalah teks ulasan berikut ini dengan cermat untuk menjawab soal nomor 2, 3, dan 4. Nih, teksnya lumayan panjang. Kita intip dulu ya. Yang ditanya apa ya? 2. Objek dalam teks ulasan di atas adalah... Oke. Dia nanya, teks ulasan film, apa isinya? Kalau yang ketiga, dia nanya kalimat yang menyatakan kekurangan karya. Keempat, keunggulan. Oke, jadi objek, kekurangan, dan juga keunggulan. Sekarang kita baca ceritanya ya. Film Dilan 1990 merupakan sebuah film yang sangat identik dengan kehidupan remaja pada saat itu. Mulai dari pacaran, tawuran, hingga konflik yang terjadi sesama teman. Film ini sukses membuat para penonton terbawa perasaan, terutama para wanita. Dilan menampilkan sosok laki-laki yang sangat diidam-idamkan oleh para wanita. Latar film Dilan ini juga sesuai dengan judulnya tahun 1990. Demikian, properti yang digunakan dalam film ini juga tidak jauh berbeda dari tahun 90-an. Sayangnya, film ini tidak menggambarkan suasana 1990-an secara keseluruhan. Film Dilan 1990 ini merupakan film bagian pertama yang akan ada kelanjutan filmnya, sehingga bisa dibilang akhir dari film Dilan 1990 ini dinilai nanggung, tetapi cukup membuat penasaran banyak orang. Film ini tidak hanya berpengaruh untuk kalangan remaja, tetapi orang yang sudah dewasa juga sangat antusias untuk menontonnya, karena teringat kenangan di masa muda, tepatnya tahun 1990-an. Oke. 2. Objek dalam teks ulasan di atas adalah: A. Teks ulasan film berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan, disertai alasan pendukung. B. Berisi kesimpulan keunggulan dan kelemahan. C. Berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan berupa buku non-fiksi. Di sini sudah salah ya, ini bukan tentang buku. D. Teks ulasan film berisi gambaran umum mengenai tokoh-tokoh pemeran, disertai alasan pendukung. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A, karena dalam teks ulasan tersebut telah dijelaskan keunggulan dan kelemahan filmnya dan juga disertai dengan alasannya. 3. Kalimat yang menyatakan kekurangan karya berdasarkan kutipan teks ulasan di atas. A. Tema yang diangkat adalah tema umum. B. Film ini berlatar belakang kehidupan remaja tahun 1990-an. C. Film ini tidak menggambarkan suasana tahun 1990-an secara keseluruhan. D. Penggambaran tokoh acap kali berubah-ubah. Nah, kalau kita ingat-ingat teks tadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Karena di sini kan dia bilang tadi di teksnya, film ini terkesan nanggung. Nanggung yang dimaksud itu adalah tidak menggambarkan suasana 1990-an secara keseluruhan. 4. Keunggulan karya yang diapresiasi penulis dalam teks ulasan di atas adalah keunggulannya tadi yang dibahas adalah kemasan ceritanya dan juga temanya. Tema kehidupan anak muda yang berlatar belakang 1990-an. Sekarang, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Kita baca soalnya dulu ya. Pernyataan yang menunjukkan kekurangan buku. Oke. 1. Cerita pendek ini disajikan dengan bahasa sehari-hari mudah dipahami. Berarti keunggulan ya, karena mudah dipahami. 2. Cerpen ini juga menjadi motivasi luar biasa. Berarti juga masih keunggulan. 3. Dengan kemasan yang apik, penulis memberi nasihat yang baik. Berarti itu juga masih keunggulan. 4. Namun, alurnya mudah ditebak dan sosok ayah dalam cerpen Nasihat untuk Anakku karya Motinggo Bushe ini tidak digambarkan jelas. Nah, inilah kekurangannya karena alurnya ternyata mudah ditebak. 6. Bagian struktur dari teks ulasan di atas adalah... Jadi, adik-adik sudah tahu struktur teks ulasan? Struktur teks ulasan ini ada orientasi, ada sinopsis, ada penafsiran, dan juga kesimpulan.
Orientasi ini biasanya baru pengenalan atau gambaran dari karya yang akan dibahas. Sedangkan sinopsis ini ringkasan dari ceritanya. Kemudian, penafsiran itu biasanya berisi evaluasi atau penilaian dan juga pandangan penulis. Ada kelemahannya, lebihannya. Dan bagian akhir nanti akan ada kesimpulan. Ini merupakan pendapat akhir yang menyimpulkan apakah karya tersebut layak dibaca atau ditonton maupun sebaliknya. Nah, tadi kan dari 1, 2, 3, dan 4 ini, 1, 2, dan 3 ini tadi keunggulan. 4-nya itu kelemahan. Maka ini masuk ke dalam bagian C, penafsiran. Karena berisi penilaian penulis baik dari kelemahan maupun kelebihannya. Sampai di sini cukup mudah bukan? Ada bagian yang adik-adik tidak mengerti? Jika ada, komen di bawah ya, nanti akan Miss Sinta jelaskan ulang. Sekarang kita lanjut soal nomor 7. Cermati teks ulasan berikut. Bagian orientasi pada teks ulasan di atas ditandai dengan nomor. Oke, dia nanyanya orientasi. Adik-adik masih ingat tidak? Di soal nomor 6 tadi, Miss Sinta sudah jelaskan apa itu bagian orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi gambaran umum atau pengantar menuju ulasannya. Kita baca dulu ya. 1. Rindu, karya sastra dari penulis besar Darwis Terelie. 2. Novel Rindu ini diterbitkan tahun 2014. 3. Di dalamnya menceritakan tentang perjalanan panjang sebuah kerinduan. Berarti kalau dia sudah menceritakan apa isinya, itu sudah masuk ke bagian sinopsis. Jadi 3 dan 4 bisa jadi sinopsis dan dilanjutkan dengan penafsiran dan juga ditutup dengan kesimpulan. Maka kalau dia tanya bagian orientasi, jawaban yang paling tepat adalah A, 1 dan 2. 8. Kutipan novel tersebut menunjukkan bagian, kita baca ya, keluarga Cemara versi layar lebar menempatkan diri sebagai prequel. Di layar kaca, Abah dan Emak digambarkan hidup sederhana. Di film dijelaskan dulu Abah orang kaya. Ia mengembangkan bisnis properti dan tinggal di sebuah klaster dengan Emak, Ewis, dan juga Ara. Musibah datang pada hari ulang tahun Ewis. Nah, di sini kutipan novel tersebut menunjukkan bagian tadi yang diceritakan itu adalah bagaimana isi dari ceritanya. Maka ini merupakan sinopsis. Jadi belum ada bagian keunggulan ataupun kelemahannya. 9. Kalimat yang menggunakan konjungsi penerang dalam teks ulasan di atas adalah. Adik-adik tahu konjungsi penerang? Konjungsi penerang merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menjelaskan ataupun menerangkan suatu kejadian dalam sebuah kalimat. Ciri-cirinya biasanya ada kata-kata adalah, bahwa, merupakan, yaitu, ataupun yakni. Nah, sebenarnya kita tidak perlu baca ceritanya ya, kalau di sini dia nanya yang menggunakan konjungsi penerang karena kita bisa langsung baca di opsinya. Kita cek ya. A. Sang Pemimpi masih trilogi dari novel Laskar Pelangi dari Andre Hirata. Tidak ada kata-kata adalah, bahwa, merupakan, yaitu, dan yakni, berarti bukan. B. Novel ini mengusung tema persahabatan dan perjuangan dalam mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi. Juga bukan ya? C. Dalam novelnya menceritakan tentang sebuah kehidupan 3 anak orang Melayu Belitong, yaitu, ini ada kata yaitunya nih, yaitu Arai, Ikal, dan Jimron yang penuh perjuangan, tantangan, dan lika-liku kehidupan yang mempesona. Maka jawabannya sudah pasti C, karena ada kata-kata yaitu. 10. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Kita baca soal nomor 10 ya. Penggunaan konjungsi temporal terdapat pada kalimat nomor. Adik-adik masih ingat? Konjungsi temporal merupakan
Konjungsi yang menandakan waktu kejadian. Biasanya ada kata-kata apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sampai, setelah, sebelum, sejak, selama. Nah, kita cek ya, di sini opsinya 1, 2, 4, dan 5. Jadi kita hanya baca yang ada di opsi. 3 dan 6 bisa kita skip untuk menghemat waktu. Kita cek 1 dulu. 1. Cerpen dengan judul Aku, Ibu, dan Takdir ditulis oleh Bahtari Anugrah. Tidak ada konjungsi yang kita sebut tadi ya. 2. Cerpen dengan tema kekeluargaan dan sosial ini dipublikasikan pada tahun 2015. Juga tidak ada. 4. Ia bernama Bella, seorang gadis yang terpisah dengan ibu kandungnya. Juga tidak ada. 5. Bella, gadis belia yang kini duduk di bangku SMA. Sejak bayi, ada kata sejak nih. Ia dititipkan kepada nenek tua ini. Jawaban yang paling tepat adalah D5, karena ada kata sejak. Sejak inilah yang merupakan konjungsi temporal. 11. Kalimat saran membaca pada teks ulasan di atas ditandai dengan nomor. Adik-adik ingat, saran apakah karya itu layak dibaca atau tidak merupakan bagian pada kesimpulan dari sebuah teks ulasan. Karena dia kesimpulan, biasanya ada di bagian akhir. Jadi yang paling tepat itu atau 5 atau 6. Itu sudah pasti ya, karena dia jawabannya pasti di akhir. Nah, kita cek ya. Kalau tadi 5 kan kita udah baca ya, sekarang kita lanjut 6. Cerpen ini cocok untuk semua umur, terutama kaum remaja, karena banyak mengandung amanat. Menurut adik-adik, apakah itu merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa penulis menyarankan kita untuk membacanya? Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah D, karena katanya cocok untuk semua umur. Berarti penulis bilang, oh semua umur boleh nih membaca ini, gitu. Kita lanjut 12 ya. Paragraf di bawah ini yang merupakan teks persuasi adalah, adik-adik masih ingat teks persuasi? Teks persuasi ini merupakan teks yang berisi pernyataan-pernyataan untuk mendorong, menghimbau, dan mengajak pembaca untuk mengikuti maksud dan tujuan yang disampaikan penulis. Jadi, dengan kata lain, teks persuasi ini dia mempengaruhi kita, si pembaca. Setelah kita baca, kita jadi pengen ikut. Kalau dia bilang jangan, kita jadi kayak, aduh nggak pengen deh. Kalau dia bilang ayo, kita jadi kayak, wah jadi pengen melakukannya gitu. Itu merupakan teks persuasi. Coba kita cek yang A ya. A. Tari topeng Indramayu adalah jenis kesenian tradisional berupa gerakan berirama. Oke, kita baca coba kalimat terakhirnya langsung ya. Hal ini dapat dikatakan karena jika kita menilik lebih jauh terkait dengan kesenian tari dengan menggunakan topeng sebagai properti utamanya, maka kita akan mendapati tarian ini dikenal di daerah lain. Jadi sepertinya tidak ada kata-kata ajakan ataupun larangan ya, tidak mempengaruhi kita apa-apa. Kita coba B. Sepanjang abad 20 dan 21, gempa telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tak pernah ada peristiwa alam lain dalam sejarah yang berpengaruh langsung pada manusia selain gempa bumi. Bencana gempa bumi telah menjadi peristiwa yang sangat ditakuti. Juga tidak ada ya. C. Menyantap mie instan yang dibarengi nasi putih merupakan hal lazim yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal, tahukah Anda bahwa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif untuk tubuh? Perlu Anda ketahui bahwa mengkonsumsi mie instan yang dibarengi atau dicampur dengan nasi putih akan dapat mengakibatkan obesitas. Nah, ini jawabannya. Karena pada kalimat terakhir dia menekankan bahwa kalau kita makan mie instan dengan nasi putih nanti dapat mengakibatkan obesitas. Jadi dia mempengaruhi kita agar kita tidak makan mie instan dicampur dengan nasi putih. Jadi ada tujuannya untuk mengimbau pembaca. Jangan gitu. Jawabannya C ya. 13. Berdasarkan kutipan teks persuasi di atas, ajakan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca adalah, kita baca ceritanya.
Saat ini masih banyak guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik anak. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani, yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup sejak manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Jadi bertanya ajakan yang disampaikan penulis. A. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk berorientasi pada proses perkembangan anak. B. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. C. Penulis mengajak semua pihak belajar dari kecil hingga dewasa. D. Penulis mengajak pembaca meneladani filsuf legendaris Plato. Adik-adik tahu jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi, dari teks ini, penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar. Karena tadi dia cerita ya, katanya masih banyak guru dan orang tua yang tidak sabar. Padahal sabar itu sangat diperlukan. 14. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal 14, 15, dan 16. 14 soalnya, simpulan yang tepat berdasarkan teks persuasi di atas adalah, kita baca ya. Sebagian orang tidak terbiasa makan di pagi hari dengan alasan belum lapar, buru-buru berangkat kerja atau sekolah, dan lain-lain. Padahal sarapan merupakan hal yang paling penting saat kita akan memulai kegiatan di pagi hari. Tubuh yang kekurangan asupan makanan di pagi hari akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. Namun, kita juga harus memperhatikan porsi sarapan. Usahakan porsi makanan tidak banyak agar tidak menimbulkan kantuk saat beraktivitas. Jadi, sarapan pagi secukupnya saja. Yang penting perut tidak kosong sehingga memiliki tenaga yang cukup untuk beraktivitas. Oke, dia nanya simpulan. A. Sebagian orang menganggap sarapan pagi bukan hal yang penting dilakukan. B. Membiasakan sarapan pagi yang cukup akan membuat tubuh memiliki kecukupan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. C. Tubuh yang kekurangan asupan makanan akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. D. Sarapan adalah hal yang paling penting dilakukan sebelum berangkat kerja atau sekolah. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah B. Karena tadi telah dijelaskan ya pada kalimat ketiga. Jadi, membiasakan sarapan pagi yang cukup akan membuat tubuh memiliki kecukupan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. 15. Pernyataan penulis yang sesuai dengan kutipan teks persuasi di atas adalah A. Sarapan pagi membuat tubuh kita bugar, aktivitas lancar, dan mudah meraih prestasi. B. Jika kita tidak sarapan pagi, tubuh pasti menjadi lemas dan kita menjadi malas untuk melakukan aktivitas pada siang hari. C. Buru-buru berangkat kerja atau sekolah menjadi alasan seseorang tidak sempat sarapan. D. Masyarakat wajib sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas apapun sehingga produktivitas kerja tidak terganggu. Yang mana kira-kira yang sesuai dengan pernyataan penulis? Jawaban yang paling tepat adalah C, karena telah dijelaskan pada kalimat pertama. Kalimat pertama kan dia bilang tadi, sebagian orang tidak terbiasa makan pagi karena belum lapar, buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Disesuai dengan opsi C. 16. Fakta yang mendukung argumen penulis dalam teks persuasi di atas ditandai dengan nomor. Nah, fakta ini biasanya yang sudah pasti, bukan pendapat, lawannya adalah pendapat atau opini. Kalau pendapat atau opini ini merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, jadi masih bisa dibantah. Kalau fakta itu tidak bisa dibantah lagi, karena sudah terbukti kebenarannya. Di sini yang merupakan fakta adalah B, 3 dan 5. Cermati kalimat-kalimat di bawah ini untuk menjawab soal nomor 17 sampai 20. Kita intip dulu yuk soalnya.
17. Perbaikan urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks persuasi yang padu. 18. Kalimat nomor 2. Jadi nanti kita fokus ke kalimat nomor 2 ya. Termasuk bagian 19. Istilah kesehatan yang digunakan pada kutipan teks. 20. Kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas. Oke, kita baca ya. Tadi soal nomor 17 dia minta tadi urutan. Kita catat di sini pilihannya ya, opsinya agar kita mudah dalam menyusunnya. Jadi tadi ada opsi A B C D. 21354, 51324, 21543. 12534. Yang nomor 2 itu jadi mulai sekarang tidak mungkin ya sebuah teks dimulai dengan kata jadi, maka opsi A dan C kita hapus. Jadi pilihannya B atau D, dimulai dari 5 ataupun dimulai dari 1. Coba kita cek 5. 5. Sursoap merupakan salah satu merek sabun terbaru yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya. Nah, bisa jadi ya, karena biasanya teks dimulai dari keterangannya. Jadi, apa pengertiannya atau apa info dasarnya, baru nanti dilanjutkan dengan bahan-bahan. Jadi, pengertian dulu nomor 5, setelah itu lanjut 1. Bahan-bahan alami yang menjadi bahan pembuatan sursoap ini meliputi minyak zaitun, tanah liat, air, minyak kelapa non sawit, serta mentega. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik. 51 udah, kemudian 3, 2, 4. Sebenarnya kita kalau nggak baca langsung, sebenarnya boleh ya, karena opsi 5 itu pasti B. Cuma kita sekarang pengen baca dulu agar bisa menjawab soal nomor 18 sampai 20 juga. Tadi 51 udah, selanjutnya 3. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat kimia apapun, sehingga tidak memiliki faktor resiko terhadap tubuh Anda maupun untuk lingkungan Anda. 2. Jadi, mulai sekarang lebih baik Anda beralih ke sabun konvensional ini, yang tentunya ramah lingkungan dan mampu membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel di tubuh Anda, sehingga Anda bisa lebih sehat dan bersih. 4. Sursoap ini merupakan salah satu produk asli Indonesia yang memiliki harga cukup terjangkau. Jadi jawabannya adalah B. 5, 1, 3, 2, 4. 18, kalimat nomor 2 tadi ya. Kalimat nomor 2 merupakan penegasan ulang, karena pada kalimat nomor 2 itu berisi ungkapan yang meyakinkan kembali pembaca untuk menggunakan sabun tersebut. 19. Istilah kesehatan yang digunakan pada kutipan teks persuasi di atas adalah A. Sursoap, B. Faktor resiko, C. Lingkungan, D. Kuman. Yang berhubungan sama kesehatan yang mana ya? Yang berhubungan dengan istilah kesehatan adalah D. Kuman. 20. Konjungsi kausalitas. Dia nanya yang menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini kalimat yang menghubungkan suatu kata yang merepresentasikan sebab akibat. Jadi, bisa menggunakan sebab, sehingga, oleh karena itu, dan lainnya. Kita cek ya. A. Bahan alami yang menjadi bahan pembuatan meliputi bukan. Serta juga bukan. B. Jadi, mulai sekarang lebih baik Anda beralih ke sabun konvensional ini yang ramah lingkungan dan mampu membunuh kuman atau bakteri. Juga tidak ada ya. C. Sursoap merupakan salah satu merek sabun terbaru yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan zat kimia berbahaya. Juga tidak ada. D. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat-zat kimia apapun, sehingga tidak memiliki faktor risiko terhadap tubuh Anda. Nah, ada kata-kata sehingganya nih, maka yang menggunakan konjungsi kausalitas ternyata adalah D. Nah, bagaimana adik-adik? Kita telah mengerjakan 20 soal bahasa Indonesia untuk PHS semester 2. Sampai di sini, ada yang adik-adik kurang mengerti? Bisa komen di bawah ya. Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Jangan lupa like dan juga subscribe.
Kemudian nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu kalau Miss Sinta upload video baru. Karena nanti akan ada bagian 2-nya untuk soal nomor 21 sampai 40 dan juga bagian 3 untuk soal esainya. Kalau begitu, Miss Sinta pamit ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kalau begitu, sampai jumpa lagi.